فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني الكرام أكرمني وأكرمكم ta'ala. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum ayat Qur'aniyah dan hadis as-sahihah. Pada materi mengesahkan Rabb semesta alam dari materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan malam terakhir, masih pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan terakhir, beberapa malam pertemuan terakhir ini tentang ad-da'watu ila tauhid, berdakwah kepada tauhid. Hadis yang kita baca adalah hadis yang datang dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah tentang Abu Sufyan ketika dipanggil oleh pembesar kerajaan Romawi yakni Kaisar, ketika ditanya tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih tersisa satu hadis terakhir, satu hadis pendek kita akan selesaikan insyaallah, dan kalau masih tersisa waktu kita akan lanjut pada judul bab yang berikutnya. Kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala, At-Thamin wal Khamsun ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-158. Hadis yang ke-158. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsan Ismail bin Abdullah. Ismail bin Abdullah, kunyanya Abu Abdullah. Al-Asbuhi dari Madinah. Qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad, sama dengan sanad yang sebelumnya, kata Ibrahim bin Sa'ad kunyanya Abu Ishaq. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Al-Qurashi dari Bani Zuhra. An Salih bin Kaisan juga dari Madinah, kunyanya Abu Muhammad. An Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Tadrus, masyhur dengan ini Ibnu Shihab atau Az-Zuhri, atau nama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, masih pada judul bab yang sama, dan ini merupakan hadis yang terakhir, ad-da'watu ila tauhid, berdakwah kepada tauhid. Abdullah bin Abbas memberitakan kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila adimil bahrain, fadafa'ahu adimul bahrain ila Kisra. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim surat melalui seseorang agar supaya diserahkan surat tersebut kepada pemimpin di Bahrain, di semenanjung Arab. Nah, di Bahrain. Dan menyerahkan surat tersebut kepada Kisra. Kisra pembesar kerajaan Persia. Karena Bahrain ketika itu berada di Teluk Persia. Nah, agar supaya tiap waktu
Di masa itu Teluk Persia dikuasai oleh termasuk daratan Jazirah Arab, Bahrain. Bahrain masuk Jazirah Arab. Namun karena berseberangan dengan kerajaan Persia, akhirnya mereka pun menganut anutan kerajaan Persia, agama Majusi. Jadi mereka adalah jajahan Persia, Bahrain. Jadi raja yang duduk di Bahrain juga adalah utusan dari Persia. Rasulullah SAW mengirim surat melalui seseorang agar supaya diserahkan kepada pemimpin di Bahrain, agar supaya pemimpin di Bahrain ini menyerahkan kepada pembesar kerajaan Persia, Kisra, di seberang, menyeberang lautan, dataran Irak sekarang. Falamma qara'ahu mazzaqahu, ketika dia membacanya, dia pun menyobeknya. Beda sikap dengan yang sebelumnya dari Kaisar, pembesar kerajaan Romawi. Ketika menerima surat tersebut, dia memiliki niatan, memiliki minat untuk datang bertemu dengan Nabi SAW. Apalagi setelah mendapatkan informasi lebih dari Abu Sufyan, dia pun yakin bahwasanya orang yang mengirim surat kepada dia betul adalah Nabi. Adapun pembesar kerajaan Persia, yakni Kisra, ketika dia membaca isi surat Rasulullah SAW tersebut, dia merobeknya. Alasan dia merobeknya karena dalam isi surat tersebut sama dengan isi surat yang Nabi SAW utus kepada pembesar kerajaan yang lainnya. Ya, sebelum kita baca, dia mengirim surat kepada pembesar kerajaan Romawi. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdullah wa Rasul, min Muhammad Abdillahi wa Rasulih ila adimi Rum. Sama juga di sini, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah wa Rasuluh, ana Abdullah wa Rasulihi ila adimi ila Kisra adimi Paris, salamun ala man ittaba'ahu. Ketika dia membaca isi surat tersebut, dia mendapati bahwasanya nama Nabi SAW, yakni si pengirim surat, lebih didahulukan oleh pengirim suratnya daripada nama dia. Makanya dia tidak setuju, karena tanah Arab sendiri adalah tanah jajahan bangsa Persia. Makanya dia menganggap ini adalah suatu celaan, suatu penghinaan ketika nama dia dinomorduakan, sedangkan nama orang yang mengirim surat dari Nabi SAW sendiri dikedepankan. Fahasibtu anna ibn al-Musayyab qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazziqu kullu mumazzaq. Ketika mendengar, Nabi SAW mendengar bahwa orang ini, Kisra, pembesar kerajaan Persia, merobek surat milik beliau, kata Ibn Shihab bahwasanya Ibnu Musayyab dan yang lainnya, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW akhirnya mendoakan kejelekan bagi orang ini, mendoakan kejelekan bagi si Kisra, agar supaya Allah Subhanahu wa taala juga merobek kekuasaannya, kejayaannya dan kerajaannya. Dan betul, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada tauhid, ajakan kepada dakwah Islam. Justru dia merobeknya. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada dia, semoga saja Allah juga merobek kerajaan engkau, dan terbukti Allah kabulkan doa tersebut. Jadi sampai di sini hadisnya, dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, dari sisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid kepada seluruh pihak tanpa terkecuali. Di sini adalah para pembesar kerajaan Romawi, Kaisar, pembesar kerajaan Persia, Kisra, pembesar kerajaan di Habasyah, yakni An-Najasyi, dan seterusnya. Dan dengan demikian telah kita selesaikan pada pertemuan beberapa malam terakhir ini pada judul bab Ad-Da'watu ila Tauhid,
berdakwah kepada tauhid. Yang kesimpulannya keterkaitan pada kajian tauhid bahwasanya akan semakin sempurna tauhid seseorang ketika dia ikut ambil andil dalam mendakwakan tauhid. Dengan maksud tentunya telah kita sebutkan pada pertemuan pertama kali bahwasanya dakwah kepada tauhid adalah mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya. Fitrah umat manusia adalah tauhid. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya ala tauhid. Di antara maknanya yang datang dari hadis tersebut. Kemudian berdakwah kepada tauhid juga adalah memperkenalkan kepada umat manusia tentang tujuan utama mereka diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'buduni illa liyuwahhiduni. Nah, tujuan utama umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya beribadah. Ibadah artinya adalah tauhid. Dan seterusnya di antara maksud dan tujuan dari mendakwakan tauhid. Intinya, ikut ambil andil dalam tugas dan tanggung jawab para nabi dan rasul dalam mendakwakan tauhid. Nabi khonifillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjut dengan judul bab yang berikutnya. Dengan judul bab berikutnya masih pada kajian tauhid. Kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, bab qitalun nasi li ajli tauhid, bab membunuh umat manusia dengan maksud dan tujuan tauhid, memerangi umat manusia dengan maksud dan tujuan tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maksud dari judul bab ini. Pertama-tama, hukum asal membunuh umat manusia adalah terlarang, tidak boleh. Ini dia. Hukum asal membunuh umat manusia adalah terlarang, tidak boleh. Datang dari surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena membalas nyawa dibayar nyawa, akan ada pengecualian yang kita akan sebutkan di bagian akhir dari penyebutan dalil-dalil di sini. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, artinya bukan dengan alasan yang tepat, atau membuat kerusakan di permukaan bumi seakan-akan dia membunuh umat manusia seluruhnya, jadi satu nyawa dihilangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang besarnya dosa tersebut seakan-akan dia membunuh seluruh nyawa. Kebalikannya juga, dan menghidupkan satu nyawa berarti menghidupkan seluruh nyawa umat manusia. Ini secara asasnya dan dasarnya bahwasanya tidak boleh untuk membunuh nyawa secara serampangan atau sembarangan tanpa alasan yang diperbolehkan. Dan ini berlaku untuk seluruh Bani Adam, muslimnya dan juga kafirnya. Hukum asalnya tidak boleh. Bahkan barakallahu fikum jami'an, seandainya pun dia kafir namun masuk dalam kategori kafirnya kafir zimmi atau mu'ahad, kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan, mereka tinggal di wilayah kaum muslimin, membayar pajak meskipun memeluk tetap bertahan untuk agama mereka, memiliki jaminan keamanan dari pemerintah, kaum muslimin tidak boleh untuk dibunuh, terlarang. Atau mu'ahad artinya mungkin dia dari luar namun dia memiliki satu urusan tertentu masuk ke wilayah kaum muslimin, entah berniaga, berdagang, bekerja, dan itu bermaslahatnya kembali kepada kaum muslimin, memiliki perjanjian perdamaian, hukumnya juga tidak boleh untuk dibunuh. Ini hukum asalnya. Seandainya pun dia orang kafir tidak boleh untuk dibunuh. Kata hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian, artinya mendapatkan jaminan keamanan, meskipun dia mungkin tinggal di wilayah kufar, namun masuk ke wilayah kaum muslimin dengan tujuan tertentu seperti niaga, relasi kerja,
Atau semisalnya, maslahatnya kembali kepada kaum muslimin, hukumnya tidak boleh membunuh dengan alasan kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh orang kafir memiliki perjanjian perdamaian dan dia tidak akan mendapati wanginya surga, sedangkan wanginya surga akan didapati sejauh 40 tahun perjalanan. Artinya ini hukuman dari Allah kepada dia, kepada orang yang mau membunuh nyawa serampangan dari orang kafir yang memiliki perjanjian perdamaian. Dan seterusnya hadis-hadis yang lain juga yang menerangkan tentang hal ini, bahwasanya orang kafir zimmi hukumnya tidak boleh untuk dibunuh. Berikutnya juga orang munafik. Datang larangan dari Nabi SAW, bahkan perbuatan beliau juga tidak boleh tidak mau membunuh orang munafik, meskipun mungkin fitnahnya mereka ada terhadap kaum muslimin. Namun ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dia sholat, hukum asalnya tidak boleh untuk membunuhnya. Secara zahirnya dia adalah Islam, isi hatinya terserah kepada Allah. Dia dusta dengan mengucapkan la ilaha illallah tersebut, bukan urusan kita, karena kita juga tidak tahu pasti. Datang sebagian sahabat ketika mendengar ada perbuatan dari orang munafik, entah mau mengejek Rasulullah SAW atau mencelakai kaum muslimin, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini, fa innahu munafik, karena sungguh dia adalah munafik. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? La alla yatakallaman nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Tidak, jangan sampai orang-orang di luar sana memperbincangkan bahwasanya Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena fitnah di balik itu akan muncul. Bahwasanya orang tidak masuk Islam diperangi, orang masuk Islam juga diperangi. Tapi kalau begitu bagaimana? Orang-orang akan takut masuk memeluk agama Islam. Dan ini hukum asalnya. Apalagi membunuh orang, barakallahu fikum, yang jami'an yang sudah mukmin, hukumnya adalah dosa besar. Hukumnya adalah dosa besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ganjarannya adalah neraka dan dia kekal di dalamnya. Ayat dari surat An-Nisa. Inti dari materi tentang tidak boleh untuk membunuh secara sembarangan nyawa seseorang. Tidak boleh untuk membunuh secara sembarangan nyawa seseorang. Ini berlaku untuk semua orang. Dan judul bab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya boleh untuk membunuh dengan beberapa alasan. Termasuk adalah mendakwakan dia kepada tauhid. Ketika tidak menerima dakwah tauhid, boleh untuk dibunuh. Artinya menyelisihi tauhid termasuk alasan seseorang itu boleh untuk dihilangkan nyawanya. Keluar dari agama Islam, tidak memeluk agama Islam, boleh untuk dihalalkan darahnya. Yang menyelisihi tauhid, yang menyelisihi agama Islam, dihalalkan nyawanya. Paling pertama datang dari ayat Al-Quranul Karim, dan ini ayatnya muhkam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, tidak memeluk agama yang hak. Agama hak adalah Islam, selain daripada Islam adalah tidak hak. Minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghir, dari kalangan ahlul kitab sampai mereka menyerahkan pajak atau upeti dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka terhinakan. Jadi termasuk landasan hukum tentang pembolehan untuk membunuh. Seseorang yang tidak menganut tauhid, tidak memeluk agama Islam, tidak mengikuti Nabi SAW, boleh untuk diperangi. Qatilu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dapatin juga nantinya, sampai itu akan bawa kepada kita dalil-dalil tentang penghalalan darah orang yang tidak memeluk tauhid. Keterangan fawaid singkat dari judul bab ini bahwasanya menyelisihi tauhid halal darahnya untuk ditumpas. Yang menyelisihi tauhid, yang tidak menganut agama tauhid,
yang menyelisihi tauhid darahnya halal untuk ditumpah. Datang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu dam imri'in muslimin. Atau datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpas kecuali dengan alasan 3 perkara. Ini hukum asalnya. Bukan maksudnya seorang muslim jangan dihilangkan nyawanya kecuali dengan 3 perkara. As-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku li dinihi, al-mufariqu lil jamaah. 3 alasan tersebut. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, artinya dirajam. Dia sudah muhsan artinya pernah menikah, pernah melakukan prosesi pernikahan, artinya dia masih status istri atau suami orang, atau dia status janda atau duda. Al-muhim pernah melalui prosesi pernikahan dan dia berzina, dirajam, dihilangkan nyawanya. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar nyawa, artinya dia membunuh orang dan dibalas dengan cara kisos. At-tariku li dinihi, al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya. Nah, dan menyimpang dari al-jamaah, artinya dia murtad. Dia murtad, tidak memeluk agama Islam. Dia keluar dari agama Islam dan boleh juga untuk ditumpas darahnya. Hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya murtad dari agama Islam, faqtulu, maka dibunuhlah. Nah, pembolehan untuk dihilangkan nyawanya. Ini termasuk salah satunya. Di sini menunjukkan tentang pentingnya tauhid, bahwasanya seseorang yang menyelisihi tauhid halal darahnya untuk ditumpas. Kita baca landasan hukumnya, barakallahu fikum jami'an. Hadis yang pertama dalam judul bab ini, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, At-tasi wal khamsun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-159. Hadis yang ke-159. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya. Nanti akan datang bahwasanya redaksi hadis ini juga dari riwayat Imam Muslim, artinya hadisnya muttafaqun alaih. Di awal-awal Sahih Bukhari, Kitabul Iman, sebagaimana juga Imam Muslim bawakan hadis ini dalam Kitabul Iman. Sahih Bukhari nomor 25, hadis nomor 25, Sahih Muslim hadis nomor 22. Hadis-hadis awal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, kunyanya Abu Ja'far. Nah, dia juga nisbahnya kepada Al-Bukhari, Abu Ja'far Al-Bukhari, satu kampung dengan Imam Bukhari. Qala haddatsana Abu Rawh Al-Harami bin Umarah. Abu Rawh. Nah, kunyanya Abu Rawh. Namanya Al-Harami bin Umarah. Harami bin Umarah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ini adalah nama dalam bentuk nisbah. Nah, nama dalam bentuk nisbah kepada Al-Haram. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bustah, imam, bahkan dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis. Nah, an Waqid bin Muhammad Al-Qurashi, dari Quraisy. Qala sami'tu abi, Waqid bin Muhammad, abi yang bapaknya adalah Muhammad bin Zaid, yuhadditsu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah, hadisnya Ibnu Umar muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Hadis pertama dalam judul bab tentang pembolehan untuk membunuh umat manusia ketika dia menyelisihi tauhid. Kata beliau,
Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Allah. Jadi ini adalah syariat. Ini adalah syariat yang suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Sampai mereka mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, artinya sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti diperangi. Tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti diperangi. Wa yuqimus salata wa yutuz zakata, serta menegakkan salat dan juga menunaikan zakat. Diikut sertakan dua syarat ini. Nah, karena la ilaha illallah barakallahu fikum jami'an tidak bermanfaat kecuali setelah menunaikan amalan-amalan penunjang yang lainnya seperti salat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, telah mengucapkan la ilaha illallah, telah menegakkan salat, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka. Terjaga darahnya untuk ditumpas, terjaga hartanya untuk dirampas. Artinya tidak boleh. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak kepentingan Islam. Hak kepentingan Islam yang tadi kita bacakan hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya hukum asalnya tidak boleh untuk dibunuh. Nah, terjaga kecuali dengan tiga alasan ini. Dia berzina dalam keadaan sudah muhsan, nyawa dibayar nyawa, kemudian berikutnya adalah keluar dari agama Islam, artinya dia membatalkan la ilaha illallahnya, dia murtad. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan perhitungan mereka terhadap Allah, artinya dia mengucapkan itu jujur atau tidak, ikhlas atau tidak. Nah, itu urusan Allah, karena bukan hak kita untuk menengok isi hati seseorang tentang kejujuran dan tidaknya. Kita menerima secara zahir dan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu urusannya kepada Allah. Dan sisi pendalilan antara hadis ini dengan judul bab di atas jelas sekali, gamblang sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk apa? Untuk membunuh umat manusia dengan tujuan apa? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mengucapkan tauhid. Artinya, kalau tidak mengucapkan tauhid, tidak mengikrarkan tauhid, nah, tetap memiliki hak untuk diperangi, untuk dibunuh, untuk dihilangkan nyawanya, untuk ditumpas darahnya. Ketika telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, telah mengamalkan tauhid, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Saking pentingnya tauhid di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mengharamkan darahnya, tauhid mengharamkan hartanya, tauhid mengharamkan kehormatannya. Yani orang yang melakukan tauhid, yang mengamalkan tauhid, yang merealisasikan tauhid. Kebalikannya dari situ bahwasanya orang yang menyelisihi tauhid, yang tidak mengamalkan tauhid, naam, hartanya, darahnya, kehormatannya semuanya halal. Boleh untuk dibunuh, boleh untuk dirampas hartanya, boleh untuk dicela kehormatannya. Ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid bagi kehidupan umat manusia. Dan di sini kita ambil pelajaran juga barakallahu fikum jami'an bahwasanya mau selamat darah, harta dan juga kehormatan, masuklah kita dalam lingkaran tauhid. Karena kalau tidak akan
Nah, yang terjadi adalah konsekuensinya halal darah, halal harta, halal kehormatan. Itu semuanya tidak ada harganya ketika menyelisih tauhid. Nah, ini hadis yang pertama dalam judul bab ini. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Memiliki kemiripan, memiliki kesamaan. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, masih sama hadisnya Imam Bukhari. Kalau sebelumnya tadi muttafaqun alaih, ini juga muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, namun dengan dua sanad yang berbeda. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya, qala hadatsana Abu Yaman, namanya Al-Hakam bin Nafi', masyhur dengan kunya Abu Yaman, Al-Himsi dari Syam. Qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar, Syu'aib bin Dinar, kunyanya Abu Bishr. Juga Al-Himsi dari Hims, dari Syam. Al-Zuhri, perhatikan pada saat ini disebutkan Zuhri. Dua hadis yang sebelumnya kita baca Ibnu Syihab dan dia satu orang sama. Ibnu Syihab namanya Muhammad bin Muslim bin Abdullah Az-Zuhri, atau bin Syihab Az-Zuhri, dari Bani Zuhr di Madinah. Qala hadatsana Sa'id bin al-Musayyab. Nah, Sa'id bin al-Musayyab. Anna Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab keterkaitannya dengan Abu Hurairah, dia adalah menantu Abu Hurairah. Bapaknya Musayyab sahabat, Musayyab bin Hazm. Dia sendiri tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah tabi'in. Kakeknya juga sahabat, sudah tua, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hazm, Sa'id bin Musayyab bin Hazm. Nah, dia memiliki kisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Masmu, siapa nama engkau?" Hazm. Disebutkan Hazm artinya ada kesedihan. Hazin, sedih, la tahzan, jangan sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia atau menganjurkan dia untuk merubah nama tersebut. Namun dia tidak mau. Dia enggan untuk merubah nama tersebut. Nah, hadzal ismu alladhi sammani Abi, ini adalah nama yang diberikan oleh orang tuaku. Nah, akhirnya nama tersebut yang membuahkan bagi keluarganya selama-lamanya sedih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kita artikan dulu kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk membunuh, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan tauhid. Tidak mengucapkan tauhid tetap ada kelaziman untuk diperangi. Nah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh terjaga dariku jiwanya, hartanya, kecuali dengan haknya. Haknya tadi ada 3, datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Bukhari. Yang dibayar nyawa, yang berzina dan murtad keluar dari agama, boleh untuk dibunuh. Demikian juga tidak mengucapkan la ilaha illallah, nah, boleh untuk dibunuh. Namun bukan berarti membuka peluang bagi setiap orang untuk merealisasikan hadis ini, artinya dibunuh. Nah, di bawah wewenang pemerintah, di bawah pemerintahan yang sah. Artinya ini adalah wewenang pemerintah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya terhadap Allah. Artinya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia jujur atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah menghukumi secara zahir. Dia tidak ucapkan boleh dibunuh, mengucapkan ditahan, jangan dibunuh. Nah, terserah dia mau dusta,
dengan ucapannya, tidak jujur dengan ucapannya, tidak ikhlas dengan ucapannya, bukan urusan kita. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Nah, ada jalan yang berikutnya kita baca dari riwayat Imam Muslim kali ini. Karena hadisnya muttafaqun alaih. Wa rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Faqala rahimahullah, berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah, qala haddatsana Abu Thahir namanya Ahmad bin Amr Al-Misri dari Mesir. Qala haddatsana Harmalah bin Yahya. Nah, Harmalah bin Yahya At-Tujibi juga dari Mesir. Harmalah bin Yahya Al-Misri. Wa Ahmad bin Isa, jadi guru dari Abu Thahir dua. Harmalah dan Ahmad. Ahmad bin Isa kunyanya Abu Abdullah. Qala Ahmad, berkata Ahmad bin Isa, haddatsana wa qala al-akharani akhbarana. Jadi sebelumnya Imam Muslim meriwayatkan dari tiga guru sekaligus apa? Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Thahir, Harmalah bin Yahya dan Ahmad bin Isa. Ahmad mengatakan, telah menceritakan mengatakan, sedangkan dua yang lainnya yakni Abu Thahir dan juga Harmalah akhbarana. Beda dalam periwayatan. Haddatsana biasanya di majelis tahdits seperti ini. Adapun akhbarana di luar majelis tahdits. Akhbarana Ibnu Wahb bin Abdullah bin Wahab, kunyanya Abu Muhammad. Qala akhbarani Yunus, kata Ibnu Wahab, dalam ceritakan kepadaku Yunus bin Yazid Al-Aili. Yunus bin Yazid Al-Aili dari Syam. Ada bin Shihab Az-Zuhri. Qala hadatsani Sa'id bin Al-Musayyab. Dan di sini madar hadis Zuhri Ibnu Shihab. Poros dari hadis ini adalah Ibnu Shihab. Meriwayatkan dari Ibnu Shihab Shu'aib bin Abi Hamzah, Abi Hamzah namanya Dinar. Meriwayatkan dari Ibnu Shihab Yunus bin Yazid Al-Aili. Haddatsani Sa'id bin Al-Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, hadis Abu Hurairah sama dengan di atas. Dari Imam Bukhari, nama ini adalah jalan dari Imam Muslim. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga dariku hartanya, jiwanya, kecuali dengan haknya. Haknya tadi tiga sudah disebutkan pada dua hadis sebelumnya. Dan perhitungannya terhadap Allah, isi hatinya hanya Allah yang tahu, dijujur atau tidak. Satu jalan lagi kita baca masih jalan Imam Muslim. Masih jalan Imam Muslim. Berkata Imam Muslim rahimahullah qala haddatsana Ahmad bin Abda Ad-Dabbi. Ahmad bin Abda Ad-Dabbi Al-Basri, kunyanya Abu Abdullah. Qala akhbarana Abdul Aziz yakni Ad-Darawardi. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Anil Ala Al-Hadrami. Tahwilu sanad, kembali kepada atas. Imam Muslim mengulangi lagi sanadnya. Qala haddatsana Umayyah bin Bustam. Umayyah bin Bustam Abu Bakar. Wal lafdzulah, dan lafadznya milik Umayyah. Qala haddatsana Yazid bin Zurai' Abu Muawiyah Al-Basri. Kunyanya Abu Muawiyah dari Basra. Qala haddatsana Rawh bin Al-Qasim. Anil Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub an abihi, Abdurrahman bin Ya'qub. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi
Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan beriman kepadaku serta apa yang aku bawa. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah penghalalan atau maksudnya pengharaman akan darah seseorang. Ketika tidak mengucapkannya, halal darahnya untuk ditumpas, boleh untuk dibunuh. Ketika telah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh untuk ditumpas, tidak boleh untuk diperangi. Pentingnya tauhid, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga darah. Fa idza fa'alu dzalika atamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka telah melakukan perbuatan tersebut, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terjaga dariku harta mereka, darah mereka, kecuali dengan haknya. Darah mereka tidak boleh untuk ditumpas, harta mereka tidak boleh untuk dirampas, kecuali dengan haknya. 3 hak tadi telah kita sebutkan berulang-ulang kali. Kecuali berzina, karena dirajam, dibunuh. Kecuali membunuh seorang muslim, nyawa dibayar nyawa, yang dikisos. Kecuali murtad dari agama Islam, dan dia juga dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghitungannya telah terhadap Allah. Nah, dengan demikian telah kita baca sekitar 2 hadis. 1 hadis terdapat atau 3 hadis. Juga akhir dari judul bab yang sebelumnya, dan dalam judul bab yang baru tentang bolehnya memerangi umat manusia karena menyelisih tauhid, 2 hadis. Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, dan juga hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, dan pesan petunjuk kepada kita 3 jalan sekaligus. Dan hadis-hadis yang lain insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.